Selanjutnya, pemirsa, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah selenggarakan diskusi nasional kelima secara virtual. Diskusi yang dilakukan secara virtual mengusung tema hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Diskusi tersebut diangkat mengingat beberapa fenomena mengenai angka perceraian semakin meningkat jumlahnya, terutama di masa pandemi COVID-19. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatnya jumlah fenomena angka perceraian di Indonesia saat pandemi COVID-19 mendapatkan perhatian serius oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Melalui diskusi nasional seri kelima, Pimpinan Pusat Aisyah menghadirkan berbagai praktisi tentang hak perempuan dan anak, perlindungan anak, hingga pengasuhan terbaik untuk anak. Beberapa narasumber tersebut diantaranya Rita Pranawati dari KPAI, Fal Arofah Windiani dari UMJ, dan Husniati Maskuroh dari PAUD FKIPU Hamka. Menurut Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah Atiyatul Ulia memprihatinkan fenomena angka perceraian yang meningkat di masa pandemi COVID-19 dan hal ini berpengaruh terhadap dampak perempuan dan anak tersebut. Yang ini memang kita dasarkan pada fenomena sekarang ini. Kita lihat bahwa angka perceraian itu ternyata semakin meningkat jumlahnya, dan terutama di masa pandemi COVID ini ternyata kenaikannya cukup signifikan yang kita baca dari berbagai laporan di berbagai wilayah yang ada. Nah, dan juga yang menariknya lagi, peningkatan angka perceraian ini ternyata juga banyak diajukan oleh istri. Dan itu kemudian menyisakan masalah tersendiri karena ternyata di faktanya juga ketika para perempuan itu mereka sudah bercerai, itu kemudian tiba-tiba bisa jadi mereka itu kemudian menjadi miskin, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Belum lagi nanti dampak secara psikologis maupun dampak sosial yang disandang oleh perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, sementara itu, Masito Husnan, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, menilai hak perempuan dan anak dalam perkawinan harus didasari dengan keluarga yang dibentuk bersyaratkan perkawinan yang sah yang tercatat di KUA. Hal ini dinilai perlu untuk menentukan hak perempuan dan anak tersebut jika hal yang tak diinginkan terjadi. Bagaimana mungkin di usia syarat sebuah keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Itu salah satunya. Perkawinan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah tercatat di KUA. Itu yang paling mendasar. Mengapa tercatat di KUA? Mengapa tercatat di catatan sipil? Agar nanti kelak anaknya jangan sampai mendapat masalah ketika terjadi pembagian waris. Ketika misalnya sang ayah punya atau nikah siri lagi dengan perempuan lain, itu sah saja. Tetapi bagaimana anaknya yang ketika orang tuanya tidak melakukan pencatatan perkawinannya di KUA, di catatan sipil. Maka anak itu ketika pembagian waris tidak memperoleh hak waris karena memang orang tuanya tidak ada tercatat pernikahannya di catatan sipil. Nah, ini yang menjadi masalah. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati juga berbicara seputar perlindungan anak dalam peraturan di Indonesia. Kemajuan untuk perma itu harus seagama satu, yang kedua tidak menghilangkan nasab. Kemudian yang ketiga itu harus memberitahukan identitas dirinya. Itu di undang-undang ada. Kemudian ada PP tentang pengangkatan anak, di dalamnya mengatur tentang diantaranya tim ketimbangan izin pengangkatan anak yang memastikan bahwa hukum formal itu berjalan. Jadi harus agama, kemudian tidak menghilangkan nasab, memberitahukan siapa orang tuanya. Kalau kemudian ada pengalihan akte kelahiran, pengubahan identitas anak, itu sebenarnya pidana, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa kasus yang kita tahu itu pidana, dan berproses hukum.
Jadi itu kan nggak boleh sebenarnya kalau yang mengganti identitas. Saya tahu di Indonesia itu prakteknya luar biasa. Karena data pengangkatan anak di Kemendagri itu hanya sekitar 5.000, yang masuk di tim PIPA itu hanya sekitar mungkin 500-700-an, yang sisanya tidak tercatat. Itu kalau ketahuan itu sebenarnya di dalam hukum Islam itu jelas dilarang ya. Di dalam hukum formal pun itu dilarang. Karena anak itu berhak untuk mengetahui identitas orang tuanya, meskipun dia di panti, meskipun dia kemudian diambil alih oleh pengasuhannya oleh orang lain, begitu ya. Yang memang terjadi dalam kehidupan kita, di mana perkawinan yang tidak dipertahankan, yang menimbulkan terjadinya perceraian, menimbulkan perceraian yang dalam hal ini. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat memberi pencerahan dan masukan bagi para kaum perempuan di Indonesia. 419 Tim TVMU memberitakan.